Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami yakni tentang digital public relation. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yan Hidayat dan teman saya. Nama saya Eko Kurniawan. Saya Arbain. Saya Syarifat Rahman. Saya Salia Fitra. Saya Valentina. Nah, jadi untuk masuk ke pembahasannya, langsung saja dijelaskan oleh Habzalia Habika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PR digital. PR digital adalah pemeliharaan citra online yang baik atau suatu perusahaan secara profesional. Agensi PR digital mempromosikan perusahaan melalui blog, situs, dan media sosial online. Mengapa PR digital itu penting? Penting karena memperkenalkan perusahaan kepada audiens target yang baru. Hubungan masyarakat digital juga efektif dalam meningkatkan lalu lintas situs web perusahaan. Dalam banyak kasus, siaran digital diambil oleh media dan menjadi sumber tautan masuk baru ke situs web perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis PR digital. Jadi jenis-jenis PR digital itu ada banyak teknik berbeda yang dapat digunakan oleh agensi humas pemasaran digital untuk mendorong hasil. Dalam terminologi SEO, teknik-teknik ini sering dikategorikan sebagai topi putih versus topi hitam versus topi abu-abu. Nah, jenis-jenisnya itu ada penyebutan yang tidak tertaut, ada posting tamu, ada penyertaan direktori, ada siaran pers, dan yang terakhir ada pemasaran influencer. Dan lalu ada strategi hubungan masyarakat digital. Strategi digital menguraikan bagaimana sebuah perusahaan akan meningkatkan peringkat SEO. Biasanya uraian ini mencakup ide-ide tentang peningkatan penyebutan merek dan mengamankan tautan eksternal. Selain itu, strategi dapat mencakup audit SEO, analisis backlink, dan penugasan tugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Valentina Laras Kristiani. Oke, di sini saya akan menjelaskan berikut ini adalah landasan strategi PR digital. Pertama, targetkan teks jangkar. Teks jangkar adalah kata atau kata-kata yang dapat diklik yang menautkan dari situs web eksternal ke halaman di situs web Anda. Kedua, URL target. URL target adalah halaman web yang akan Anda promosikan dalam suatu strategi. Yang ketiga, daftar media. Ini termasuk para blogger, jurnalis, dan influencer yang akan Anda ajak bicara. Next. Yang keempat, pitch. Ini adalah naskah yang telah disiapkan yang dapat dibagikan oleh tim kepada para blogger, jurnalis, dan influencer yang relevan. Setiap pitch harus disesuaikan dengan outlet tertentu dan menyertakan call to action atau CTA. Yang kelima, ide konten. Ini adalah topik artikel yang akan diterima dengan baik oleh situs web eksternal. Ide konten juga harus dapat ditulis oleh perusahaan. Strategi PR digital harus berfokus pada kualitas daripada kuantitas. Sejumlah kecil backlink berkualitas tinggi lebih baik daripada sejumlah besar backlink berkualitas rendah. Apa bedanya digital PR dan link building? PR digital berbeda dari membangun tautan tradisional dalam beberapa hal utama. Pertama-tama, tujuan PR digital adalah untuk membangun hubungan, meningkatkan reputasi merek, dan meningkatkan penyebutan dan visibilitas daring. Sedangkan membangun tautan seringkali hanya berfokus pada perolehan tautan balik untuk meningkatkan CEO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Hidayat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hubungan masyarakat digital. Di sini ada dua, tentang panel komunitas dan artikel pemikiran-pemikiran. Untuk yang panel komunitas ini adalah artikel yang menampilkan jawaban dari paparan perkara mengenai topik tertentu. Nah, jadi di sini tentang mengenai perkara-perkara apa saja yang ingin dibahas.
dan inti-inti apa saja yang dipermasalahkan. Nah, di sini akan dibahas melalui panel komunitas. Jadi selanjutnya artikel kepemimpinan pemikiran. Nah, jadi di sini adalah konten berformat panjang yang ditulis oleh seseorang perkara. Artikel-artikel ini saling menguntungkan bagi penerbit dan penulis karena menyediakan informasi berharga bagi pembaca dan tautan balik ke situs web mereka bagi penulis. Lanjut untuk sorotan komunitas. Untuk sorotan komunitas menampilkan wawancara tanya jawab dengan seseorang perkara. Sorotan ini dapat mencakup biografi, mencapai wawasan dan banyak lagi. Nah, di sini lebih ke wawancara sama seseorang. Lanjut untuk bagaimana Anda menjalankan kampanye humas digital. Di sini ada 3. Tentukan tujuan, sasaran pemirsa, penelitian dan analisis. Lanjut untuk tentukan tujuan, yakni mulailah dengan mengidentifikasi tujuan kampanye Anda dengan jelas, tentukan apa yang ingin Anda capai. Nah, di sini kita harus menentukan apa-apa saja yang ingin kita capai. Lanjut, sasaran pemirsa. Nah, untuk sasaran pemirsa ini Anda harus dapat memahami preferensi, minat dan perilaku dari mereka sesuai dengan pesanan kampanye dan strategi PR digital Anda agar sesuai dengan audiensi Anda secara efektif. Lanjut untuk penelitian dan analisis, lakukan riset dan analisis menyeluruh untuk mengidentifikasi outlet media, influencer, platform media sosial, blogger dan jurnalis yang relevan di industri Anda. Lanjut untuk pembuatan konten. Nah, jadi untuk pembuatan konten ini harus yang menarik dan bernilai berita yang sejalan dengan tujuan kampanye. Nah, di sini untuk pembuatan konten kita harus membuat apa tujuan kita dan sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan di situ. Nah, lanjut untuk jangkauan media, jangkauan output media. Di sini ya, jangkauan media kita harus luas dan harus informasinya harus jelas apa yang ingin kita sampaikan. Nah, lanjut untuk pengukuran dan analisis. Untuk pengukuran dan analisis ini gunakan alat analitik seperti Google. Nah, di Google itu banyak sekali apa-apa yang ingin kita sampaikan di situ dan orang-orang pun nyaman untuk mencari apa yang diinginkannya. Lanjut. Hubungan masyarakat digital versus hubungan masyarakat tradisional. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan apa saja di era modern ini dan di era tradisional. Nah, di sini ada contoh tradisional meliputi cetak. Nah, di zaman dulu masih menggunakan cetak majalah, surat kabar dan publikasi khusus. Lanjut, dan medianya tampilan di radio dan televisi. Nah, di sini masih menggunakan radio, kawan-kawan. Lanjut untuk koordinasi acara serta peluncuran pemilihan dan dengan lanjut untuk koordinasi acara beserta peluncuran pemeran dagang dan acara PIP. Lanjut untuk hubungan investor, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan contoh PR digital meliputi blog, tulisan tamu, kutipan dalam artikel dan profil daring. Nah, di sini di blog ini sudah teratur dan terstruktur dalam pengisian acaranya. Lanjut untuk influencer. Nah, untuk influencer ini berbagai di media sosial, hadiah dan halaman sumber daya. Lanjut untuk audio dan video. Nah, di sini sudah menggunakan audio dan video. Nah, di sini sudah menggunakan audio dan video karena di era sekarang sudah menampilkan tidak bisa datang, bisa kita tampilkan dalam lewat video dalam pemasaran tersebut. Lanjut untuk pernyataan dan atribusi. Nah, untuk ini penyambutan tanpa tautan, hak cipta, gambar dan
Nah, untuk penyertaan atribusi penyambutan tanpa tautan hak cipta gambar dan diktori. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ashari Fatur Rahman. Di sini ada taktik dan ide hubungan masyarakat digital. Yang pertama, membangun hubungan. Ini tentang membangun jaringan dengan orang yang tepat. Siapa saja orang yang tepat? Pembuat tautan, manajer pemasaran konten, jurnalis lepas, dan influencer digital. Nah, yang kedua ada pembuatan daftar media. Kunci dari kampanye yang lebih baik terletak pada daftar tersebut. Daftar media yang baik dibuat dengan mempertimbangkan kredibilitas, tumpang tindih, dan otoritas situs. Pemantauan waktu adalah segalanya. Pemantauan penyebutan yang tidak tertaut, karo, dan penyebutan sosial adalah taktik pemula. Penyebutan pesaing, kesalahan ejaan, pencarian gambar terbaik, dan situs tanya jawab adalah taktik tingkat laju. Terus yang kelima ada promosi. Ada banyak promosi dalam PR. Demikian pula iklan media sosial dan kampanye email dapat berperan dalam sebuah kampanye. Begitu pula tautan internal dan iklan penargetan ulang. Nah, yang keenam di sini ada analisis. Ada banyak analisis dalam PR. Analisis pesaing, blacklink, dan tren pencarian. Organik adalah beberapa analisis yang dilakukan. Terus yang ketujuh ada tautan. Untuk memperjelas ada perbedaan dalam tautan tautan apa yang dihitung. Tautan do follow dihitung dengan page rank. Di sisi lain, tautan non follow tidak. Selain itu, jenis tautan lainnya meliputi internal, eksternal, rusak, dan beracun. Tadi aku maksudnya itu Materi akan dilanjutkan oleh Adik Kurniawan. Adik Kurniawan dipersilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatur, yaitu ada pengajuan. Tentu saja profil dan direktori merupakan bagian dari pengajuan, namun jangan lupakan Wikipedia. Ya, selanjutnya ada sosial, yang terutama LinkedIn, Twitter, dan Instagram adalah platform sosial utama. Demikian pula Facebook dan Pinterest, bagus untuk PR. Namun jangan abaikan Twitter, Scoop IT, Quora, dan Reddit. Bisnis harus menggunakan PR digital untuk meningkatkan visibilitas online mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan strategi pemasaran digital yang komprehensif yang mengubah prospek menjadi pelanggan. Kuncinya adalah fokus pada pembuatan konten berkualitas yang dapat dibagikan dan yang akan membangun hubungan dengan para influencer di industri Anda. Bagaimana hubungan masyarakat digital sesuai dengan layanan pemasaran digital lainnya? Hubungan masyarakat digital memainkan peran penting dalam meningkatkan upaya SEO dengan membangun backlink berkualitas, meningkatkan penyebutan daring, dan meningkatkan otoritas merek. Memperoleh backlink berkualitas tinggi dari situs web yang memiliki reputasi baik akan meningkatkan otoritas domain dan peringkat pencarian organik. Liputan media yang positif dan fitur editorial berkontribusi pada visibilitas merek dan visibilitas mesin pencari. Membangun kehadiran online yang kuat melalui aktivitas PR digital meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas di mata mesin pencari dan pengguna. Sekian dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh Arba'in. Oke, di sini saya ingin melanjutkan dari pembahasan tadi. Di sini ada pemasaran konten. Nah, di hubungan masyarakat digital terintegrasi secara mulus dengan strategi pemasaran konten, dengan memperluas jaringan konten, meningkatkan kredibilitas konten, dan mendorong ketertiban konten. Manfaatkan penempatan media dan kiriman tamu, memperluas jangkauan konten ke khalayak yang luas. Liputan media yang positif, dukungan dari para influencer, dan penyebutan editorial meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konten.
berintegrasi dengan jurnalis, blogger, dan pakar industri mendorong pembagian konten, keterlibatan, dan diskusi di antara audiens target. Nah, selanjutnya pemasaran media sosial. Hubungan masyarakat digital melengkapi upaya pemasaran media sosial dengan menciptakan konten yang dapat dibagikan, memanfaatkan kemitraan dengan para influencer, dan memantau penyebutan merek, mengembangkan konten yang menarik dan layak diberikan mendorong pembagian sosial dan konten yang dibuat pengguna, berkolaborasi dengan para influencer dan pemimpin pemikiran di platform sosial, memperkuat keterlibatan dengan cara yang tidak ada duanya, memperkuat pesan merek, memantau platform media sosial untuk menyebut merek, ulasan dan percakapan kemungkinan respon tepat waktu dan advokasi merek. Oke, selanjutnya yaitu jangkauan influencer. Hubungan masyarakat digital dan jangkauan influencer berjalan beriringan dengan mengidentifikasi influencer utama, mendapatkan dukungan dari influencer dan memanfaatkan jaringan influencer, mengidentifikasi dan bermitra dengan influencer dan pakar industri yang relevan, meningkatkan visibilitas, kredibilitas, dan jangkauan merek. Memperoleh dukungan, ulasan, dan menyebut dari para influencer akan menambah keaslian, kepercayaan, dan bukti sosial pada pesan merek. Memanfaatkan jaringan dan kolaborasi influencer akan memperluas jangkauan merek, mendorong keterlibatan pengguna, dan menumbuhkan loyalitas merek di antara audiens target. Oke, baiklah, untuk ulasan terakhir yaitu kesimpulan tentang PR digital. Oke, pada dasarnya public relation atau hubungan masyarakat merupakan aktivitas dengan kemampuan dan pengetahuan untuk dapat melakukan proses komunikasi dalam membangun hubungan positif antara organisasi dan perusahaannya dengan publik yang terkait dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, jika ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan bagi untuk ditonton, mohon maaf sekiranya. Oke, untuk izinkan saya untuk menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.